Kami dari kelompok 6, sebelumnya perkenalkan nama saya Sadra Febrian. Nama saya Salsabila. Nama saya Jahraulia. Nama saya Nabila Subagja. Nama saya Dita Fitriana. Nama saya Muhammad Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan praktikum tentang tegangan permukaan. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan yang kami lakukan adalah untuk memahami konsep tegangan permukaan pada zat cair. Tegangan antarmuka adalah persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur. Tegangan antarmuka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adhesi antara dua cairan tidak bercampur lebih besar daripada adhesi antara cairan dan udara. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan dan juga prosedur. Alat dan bahan yang pertama ada paperclip, silet, gelas atau ember kecil, air mineral, sabun atau deterjen. Lalu ada prosedur, yaitu siapkan bahan-bahan yang diperlukan pada percobaan. Isi gelas dengan air mineral. Letakkan paperclip di atas permukaan air mineral dengan hati-hati. Amati apa yang terjadi pada paperclip dan catat dalam tabel. Ulangi percobaan dengan mengganti dengan menambahkan deterjen pada air mineral yang telah ditaruh paperclip dengan hati-hati. Amati apa yang terjadi dengan paperclip dan catat dalam tabel. Ulangi percobaan 1-4 dengan mengganti paperclip dengan silet, uang logam kuningan dan uang logam aluminium. Amati, dokumentasikan, dan jelaskan konsep fisika yang terjadi. Rumus tegangan permukaan. Rumus pertama adalah rumus tegangan permukaan suatu zat cair. Y sama dengan F per L. Rumus kedua adalah rumus tegangan permukaan pada selaput sabun. Y sama dengan F per 2L. Keterangannya yaitu Y tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, F yaitu gaya dengan satuannya Newton, L yaitu panjang permukaan dengan satuannya meter, dan L panjang kawat penutup dengan satuannya meter. Berikut adalah data percobaan dari hasil praktikum yang telah kami lakukan. Kami peroleh yang pertama ada paperclip. Paperclip jika diletakkan di atas permukaan air mineral dengan hati-hati, maka akan terapung. Dan jika diletakkan di atas permukaan air deterjen dengan secara hati-hati, maka dia akan tenggelam. Yang kedua ada silet. Silet jika diletakkan di atas permukaan air mineral dengan hati-hati, dia akan terapung. Dan jika diletakkan di atas air deterjen dengan hati-hati, dia akan tenggelam. Yang ketiga ada logam kuning. Jika logam kuning diletakkan di atas permukaan air mineral dengan hati-hati, dia akan tenggelam. Dan sama juga ketika dia diletakkan di atas permukaan air deterjen secara hati-hati, dia juga akan tenggelam. Yang keempat ada logam putih. Jika logam putih diletakkan di atas permukaan air mineral dengan secara hati-hati, dia akan terapung. Dan jika diletakkan di atas permukaan air deterjen secara hati-hati, dia akan tenggelam. Selanjutnya adalah keterangan dari data percobaan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Yang pertama ada paperclip. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, paperclip di air mineral adalah terapung dan paperclip di air deterjen adalah tenggelam. Maka keterangan yang kami dapat adalah massa jenis paperclip lebih kecil dari massa jenis air mineral, dan massa jenis paperclip lebih besar dari massa jenis air deterjen. Yang kedua ada silet. Seperti yang kita dijelaskan oleh saya tadi sebelumnya, silet di air mineral itu terapung dan silet di air deterjen itu tenggelam. Nah, keterangan yang kami dapat adalah massa jenis silet lebih kecil dari massa jenis air mineral, dan massa jenis silet lebih besar daripada massa jenis air deterjen. Yang ketiga adalah logam kuning. Seperti yang data percobaan tadi sebelumnya, bahwa logam kuning di kedua fluida tersebut adalah tenggelam. Maka keterangan yang kita dapat adalah massa jenis logam kuning lebih besar daripada massa jenis air mineral, dan massa jenis logam kuning lebih besar daripada massa jenis air deterjen. Yang keempat ada logam putih. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, logam putih di air mineral adalah terapung dan di air deterjen adalah tenggelam. Keterangan yang kami dapat adalah massa jenis logam putih lebih kecil daripada massa jenis air mineral, dan massa jenis logam putih lebih besar daripada massa jenis air deterjen. Yang selanjutnya ada pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah
yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dengan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Tegangan permukaan merupakan fenomena menarik yang terjadi pada zat cair fluida yang berada dalam keadaan diam, statis. Besarnya tegangan permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis cairan, suhu, tekanan, massa jenis, konsentrasi zat yang terlarut, dan kerapatan. Di sini saya akan menjelaskan hasil kesimpulan pada percobaan yang kami lakukan. Dapat kami simpulkan bahwa benda yang melayang, massa jenis benda tersebut lebih kecil dari massa jenis fluida. Sedangkan benda yang tenggelam, massa jenis benda tersebut lebih besar massa jenis fluidanya. Jadi, jika cairan memiliki molekul besar seperti air, maka tegangan permukaannya juga besar. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya tegangan permukaan adalah massa jenis. Semakin besar massa jenis, berarti semakin rapat muatan-muatan atau partikel-partikel dari cairan tersebut. Kerapatan partikel ini menyebabkan makin besarnya gaya yang diperlukan untuk memecahkan permukaan cairan tersebut. Hal ini karena partikel yang rapat mempunyai gaya tarik yang menarik antara partikel yang kuat. Sebaliknya, cairan yang mempunyai massa jenis kecil akan mempunyai tegangan permukaan yang kecil pula. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.